memenangkan siapapun yang dipilih oleh ulama. Tahun 2024 siap memenangkan presiden yang dipilih oleh ulama. Siap memenangkan walaupun harus berdarah. Siap memenangkan walaupun harus mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang mulia, Kiai Haji Ali Salim, Kiai Haji Abdul Aziz, beserta seluruh para guru-guru yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang paling mulia, sebagai umat yang paling utama, sebagai umat yang paling agung, umat yang dimana kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah Allah berikan bahkan kepada para nabi dan para rasul terdahulu. Keutamaan dan kemuliaan ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Allah Adam berkata, aku iri kepada umat Muhammad karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan, yang dimana kemuliaan itu tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada mereka sebagai umat Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Adam iri kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kalian 4 macam kemuliaan, 4 macam keutamaan, yang dimana kemuliaan itu, keutamaan itu tidak pernah Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa kemuliaan-kemuliaan tersebut? Apa keutamaan-keutamaan tersebut? Nabi Allah Adam berkata, yang pertama, aku kata Nabi Allah Adam, ketika berbuat salah, ketika lepas aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Aku berbuat kesalahan, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka berbuat dosa. Pagi, siang, sore, malam mereka berbuat salah, tapi tidak pernah Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku hanya 1 kali berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku selama ratusan tahun. Tetapi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku ketika berbuat salah, tiap hari aku bertaubat kepada Allah, tapi Allah belum terima taubatku. Allah terima taubatku ketika aku berada di kota Makkah. Sedangkan bagi umat Muhammad,
jikalau mereka mau bertaubat, mereka tidak harus pergi ke Makkah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Allah terima taubatku ketika aku berada di kota Makkah saja, kata Nabi Adam. Tapi umat Muhammad, mereka bertaubat tidak harus ke Makkah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun Allah terima taubat mereka. Ini keutamaan yang kedua yang Allah berikan kepada mereka umat Muhammad, tapi tidak Allah berikan kepada aku, kata Nabi Adam. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian karena Allah murka. Tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Tetapi bagi umat Muhammad sebaliknya, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan pakaianku dan sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad pagi, siang, sore, malam mereka berzina, mereka melacur, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah berikan mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan aku dari sorga menuju dunia. Sedangkan umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, berbuat salah di dunia, berbuat kerusakan di dunia, tapi kalau mereka bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat salah di dunia, Allah masukkan mereka ke sorga. Sungguh aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku iri dan aku ingin menjadi bagian daripada umat Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi kalian tanpa kalian minta, kalian telah Allah jadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa naik ke atas Tur Sina, Nabi Musa naik ke atas bukit Sina. Nabi Musa berkata, ya Allah, ya Rabb, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat melihat cahayaku, kau tidak akan sanggup melihat walaupun setitik daripada cahayaku. Ketahuilah wahai Musa, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan penghalang Allah, hijabnya Allah, Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air, yang dimana andaikan gunung-gunung bisa mendengar suara gemuruh air tersebut, andaikan Allah buka satu penghalang kepada gunung-gunung, gunung-gunung tersebut akan hancur bagaikan debu, karena begitu dahsyatnya penghalang Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan Allah buka satu penghalang, andaikan kita manusia bisa mendengar suara air yang ada di dalam penghalangnya Allah, saking ketakutan hati kita akan copot dari badan karena begitu dahsyat penghalangnya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Para nabi, para rasul terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena begitu banyak keutamaan-keutamaan, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau berkata, tuba liman yarani wa amanabi wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Apa kata Rasulullah? Sungguh beruntung bagi siapa orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad yang dimana melihat Nabi Muhammad kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada golongan-golongan yang mendapatkan 3 keberuntungan. Siapa mereka? Tuba, thumma tuba, thumma tuba. Sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung bagi orang-orang liman lam yarani,
bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku. Saudara-saudara, kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad, tidak pernah menjadi makmum Nabi Muhammad, tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad, tidak pernah makan bersama Nabi Muhammad, tidak pernah berkumpul bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sehingga kita mendapatkan 3 kali keberuntungan. Beruntung bagi orang yang melihatku, kata Nabi, kemudian beriman kepada aku, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa? Kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat Nabi, tetapi kita beriman kepada Nabi. Kita tidak pernah sholat di belakang Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Kita tidak pernah duduk bersama Nabi, berkumpul bersama Nabi, melihat langsung Nabi Muhammad, tetapi hati kita penuh dengan kecintaan kepada Nabi, penuh dengan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kecintaan ini, kerinduan ini kepada Nabi Muhammad akan menjadi sebab kelak di akhirat kita akan berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, beruntung mata-mata yang ketika di dunia kita pakai kedua mata kita untuk memandang wajah ulama, pewaris para nabi, penyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi. Mata kita pakai untuk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir. Mata-mata tersebut kelak di akhirat akan menjadi mata-mata yang dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka di akhirat bukanlah orang-orang yang datang bawa dosa yang besar, bawa dosa yang banyak, tetapi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang Allah haramkan pandangan matanya untuk bisa memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, coba kalian lihat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, beliau-beliau para sahabat Nabi, beliau-beliau ingin masuk surga. Tujuan mereka, tujuan para sahabat masuk surga, tujuan mereka bukanlah bidadari di surga. Tujuan mereka bukanlah istana yang mewah, yang temboknya terbuat dari emas putih, yang tanahnya terbuat dari kasturi. Tujuan para sahabat masuk surga bukanlah telaga yang mengalir, telaga khamr, telaga minuman keras, telaga susu, telaga madu. Tujuan mereka bukan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada putusnya. Saudara-saudara, coba kau lihat selepas wafatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang berdoa. Seketika Rasulullah wafat, ada sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah kedua mataku, cabutlah pandanganku ya Allah. Untuk apa aku memandang? Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad sudah tiada. Cabutlah kedua mataku ya Allah. Aku tidak lagi ingin melihat, aku tidak lagi ingin memandang selain melihat dan memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut penglihatannya sehingga sahabat tersebut menjadi buta. Saudara-saudara, ada sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku ya Allah. Untuk apa aku hidup? Jikalau aku hidup sudah tidak ada lagi Nabi Muhammad. Aku tidak lagi ingin hidup kecuali hidup bersama Nabi Muhammad. Cabutlah nyawaku ya Allah. Seketika itu juga sahabat-sahabat tersebut mati. Saudara-saudara, bahkan ada seorang perempuan yang dimana ja'at imra'atun li Aisyah wa qalat ya Aisyah ikshif li gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakashafat Aisyah gabran Nabi, fadakhalat imra'atun fadakhalat fabakat hatta matat. Datang seorang wanita kepada Sayyidatuna Aisyah. Wanita itu berkata, wahai Aisyah, tolong bukakan bagiku kuburnya Nabi Muhammad. Dibuka kuburnya Nabi, fadakhalat fabakat hatta matat. Ini perempuan masuk, dia berdiri depan kuburnya Nabi, dia menangis di depan kuburnya Nabi, dia menangis sampai dia mati saat itu juga. Kenapa? Para sahabat baik laki-laki ataupun perempuan sesudah Nabi Muhammad wafat, mereka banyak yang ingin meninggal, mereka banyak yang ingin wafat. Kenapa? Karena mereka satu tujuannya, yaitu di sorga. Bukanlah bidadari, bukanlah kenikmatan-kenikmatan di sorga, tetapi mereka ingin masuk sorga hanya satu, apa? Berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka
adalah orang-orang yang tidak bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, engkau